Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPA. Nah, kita kali ini membahas materi di bab 5, yaitu listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, pastikan semuanya sudah mengisi absen terlebih dahulu. Nah, absennya sudah tersedia di Google Classroom. Nah, bagi yang belum mengisi, silahkan untuk segera mengisinya. Oke, kita lanjut. Nah, silahkan semuanya dipersiapkan buku-bukunya. Nah, silahkan dipahami video ini. Kalau ada yang perlu, itu silahkan dicatat. Listrik dinamis. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas mengenai listrik statis. Nah, listrik statis ini membahas mengenai perpindahan elektron pada suatu benda. Nah, sedangkan pada bab kali ini, kita membahas mengenai listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini adalah perpindahan aliran elektron pada suatu konduktor. Nah, tentunya listrik dinamis ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah pada lampu. Nah, coba kamu perhatikan lampu pijar atau lampu di rumahmu. Nah, mengapa lampu tersebut bisa bercahaya dan dari manakah asal cahaya tersebut? Hal ini tentunya disebabkan oleh adanya listrik. Nah, lampu-lampu tersebut akan membutuhkan suatu kabel sebagai penghubung aliran listrik. Nah, sumber listriknya itu bisa berasal dari pembangkit listrik, baterai, aki, dan lain sebagainya. Suatu benda yang bermuatan listrik itu memiliki besar arus listrik dan beda potensial listrik. Nah, apa yang dimaksud dengan besar arus listrik dan beda potensial listrik? Dan bagaimanakah cara kita menentukan besar arus listrik dan beda potensial listrik tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas di video kali ini. Silahkan disimak lebih lanjut. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, peserta didik dapat menentukan besar arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan tegangan listrik atau yang disebut juga dengan beda potensial listrik. Listrik dinamis. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa listrik dinamis adalah aliran listrik pada suatu konduktor. Nah, untuk gambarnya bisa semuanya lihat gambar di samping. Selanjutnya adalah kuat arus listrik. Nah, apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Ya, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang bergerak pada penghantar di setiap waktu. Nah, dari definisi ini, untuk menentukan berapa besar kuat arus listrik, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan Q per T. Nah, untuk rumusnya bisa semuanya lihat pada slide di samping. Nah, di mana I itu merupakan arus listrik yang bersatuan ampere dan Q itu adalah muatan yang bersatuan kolom dan T itu adalah waktu yang bersatuan sekon. Ada suatu alat untuk mengukur arus listrik. Nah, jadi alat yang mengukur kuat arus listrik itu adalah amperemeter. Nah, untuk gambar alatnya bisa dilihat di slide di samping. Itu adalah gambar dari amperemeter. Nah, di sini ada sedikit catatan untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal kuat arus listrik ini. Nah, jadi ada sedikit catatan di mana 1 ampere itu sama dengan 1000 miliampere. Dan 1 miliampere kalau kita mau merubah ke ampere itu sama dengan 1 per 1000 ampere. Selanjutnya, beda potensial listrik atau tegangan listrik.
Nah, untuk menentukan beda potensial listrik atau tegangan listrik, kita bisa menggunakan rumus seperti slide di samping. Silakan semuanya perhatikan, di mana V sama dengan I dikali R. Nah, V itu adalah tegangan listrik atau beda potensial listrik yang bersatuan volt, dan I itu adalah arus listrik yang bersatuan ampere, dan R itu adalah hambatan yang bersatuan ohm, atau lambang hambatan itu bisa dilihat slide di samping. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soalnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan 3 contoh soal yang berkaitan dengan kuat arus listrik dan beda potensial listrik. Nah, silakan semuanya dipahami, dipelajari, dan lebih baik itu silakan dicatat. Untuk soal yang pertama, nah silakan semuanya diperhatikan slide di samping. Nah, untuk soal yang pertama, sebuah lampu dialiri oleh arus sebesar 200 mA. Nah, lampu tersebut dinyalakan selama 2 jam. Nah, dan diberi tegangan 24 volt. Tentukanlah A, muatan yang mengalir, dan hambatan listriknya. Untuk jawabannya itu seperti ini. Untuk soal yang pertama, nah pada soal itu diketahui kuat arus listriknya 200 mA. Nah, jadi kita bikin di sini I-nya 200 mA. Nah, di sini satuannya itu harus kita ubah ke ampere. Jadi untuk miliampere ke ampere kita bagi 100. 200 dibagi 100 dapatnya 2/10 ampere. Nah, selain kuat arus yang diketahui di soal itu ada T atau waktunya. Nah, waktu di soal itu 2 jam. Nah, di sini harus kita konversikan ke detik atau ke sekon. Jadi 2 jam itu kita kalikan 3600. Jadi hasilnya 7200 sekon. Nah, dan yang diketahui selanjutnya itu adalah tegangan. Nah, pada soal diketahui tegangannya 24 volt. Kemudian kita coba jawab. Nah, untuk yang A itu yang ditanyakan itu adalah muatan yang mengalir. Nah, jadi rumusnya kita pakai rumus Q sama dengan I dikali T. Nah, yang dimana I-nya itu 2/10 dikalikan T-nya 7200. Nah, sehingga didapatkanlah hasilnya 1440 kolom. Oke, untuk yang B itu yang ditanyakan itu adalah hambatan listriknya. Nah, kita gunakan rumus V sama dengan I/R karena yang ditanya itu hambatan, jadi kita ubah rumusnya R sama dengan V/I. Nah, jadi V-nya itu 24 dan I-nya itu 2/10. Nah, jadi 24. Nah, di sini 24 yang kita tulis. Nah, itu kita balik 10/2. Nah, jadi 24 bagi 2, 12. Nah, sehingga didapatkanlah hambatannya itu 120 ohm. Untuk soal yang kedua, sebuah kipas angin memiliki hambatan 40 ohm dan diberi tegangan 120 volt. Dan kipas angin tersebut dinyalakan selama 1 jam. Nah, tentukanlah arus yang mengalir dan jumlah muatannya. Oke, untuk jawabannya itu seperti ini. Oke, untuk soal yang kedua, nah pada soal itu diketahui hambatannya atau R-nya itu 40 ohm. Nah, jadi kita bikin di situ. Kemudian yang diketahui lagi tegangannya. Nah, jadi tegangan ini V sama dengan 120 volt. Nah, setelah itu yang diketahui lagi waktunya atau T. T-nya itu 1 jam. Nah, jadi kita konversikan ke sekon atau kita ubah ke detik. Jadi 1 jam itu 3600 detik. Nah, kita jawab. Oke, untuk yang ditanyakan yang A itu arus yang mengalir. Nah, jadi kita gunakan rumus
I sama dengan V per R. Nah, V sudah diketahui itu 120 per R-nya 40. Sehingga didapatkanlah kuat arus listriknya 3 ampere. Dan untuk yang B, itu yang ditanyakan tuh jumlah muatan. Jadi kita memakai rumus. Nah, jadi kita memakai rumusnya Q sama dengan I dikali T. Nah, untuk kuat arusnya sudah kita cari tadi, didapatkan 3 dikali dengan T-nya 3600, sehingga jawabannya itu didapatkanlah 10.800 kolom. Untuk contoh soal yang terakhir, nah, sebuah dispenser memiliki hambatan sebesar 60 ohm dan diberi tegangan sebesar 240 volt. Sehingga muatan yang mengalir itu sebesar 7.200 kolom. Nah, di sini tentukanlah A. arus yang mengalir, dan B. berapa lamakah dispenser tersebut dinyalakan. Oke, untuk pembahasan soalnya itu seperti ini. Oke, untuk soal yang ketiga, soal yang terakhir. Nah, pada soal itu diketahui sebuah dispenser memiliki hambatan. Nah, jadi hambatan ini R-nya 60 ohm. Nah, ini dia pada soal. Kemudian yang diketahui selanjutnya itu tegangannya. Nah, tegangan ini V sama dengan 240 volt. Nah, ini dia. Dan yang diketahui selanjutnya itu muatannya atau Q. Q-nya itu sebesar 7.200 kolom. Nah, kita coba jawab yang A. Yang ditanyakan tuh arus yang mengalir dan berapa lamakah dispenser tersebut dinyalakan. Nah, jadi untuk jawabannya yang A itu arus yang mengalir. Nah, jadi I sama dengan V per R. Nah, V-nya itu sudah diketahui 240 dibagi R-nya 60. Nah, jadi 24 dibagi 6, 4 ampere. Kemudian untuk yang B. Nah, berapa lama dispenser dinyalakan? Jadi ini yang ditanya itu adalah waktunya. Jadi kita memakai rumus T sama dengan Q per I. Nah, jadi Q-nya 7.200 dibagikan dengan kuat arusnya 4. Nah, jadi didapatkanlah 1.800 sekon. Nah, 1.800 sekon ini setara dengan 30 menit. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai kuat arus listrik dan beda potensial listrik. Nah, Ibu berharap semoga semuanya dapat paham mengenai materi ini. Nah, silahkan dipelajari lagi materinya, diulang-ulang video ini, dan silahkan dibaca buku IPA-nya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.